Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 21301111064. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah pengantar ilmu Al-Quran dan Hadis. Video yang akan saya buat yaitu masalah yang sering terjadi di masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas tentang bergunjing. Apa itu bergunjing? Bergunjing adalah perbuatan membicarakan keburukan, aib, atau kekurangan orang lain tanpa sepengetahuan mereka yang dapat menimbulkan rasa malu atau sakit hati pada orang yang kita bicarakan. Dalam Islam, bergunjing termasuk perilaku tercela yang disebut ghibah. Dan bergunjing itu sama seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Sebagai perumpamaan tentang betapa buruknya perbuatan tersebut. Bergunjing dilarang karena dapat merusak hubungan sosial, menimbulkan permusuhan, dan dampak buruk pada pelakunya, baik secara moral maupun spiritual. Dan dosa bergunjing itu sangat besar dalam Islam karena perbuatan ini merusak kehormatan orang lain dan menyulut permusuhan. Rasulullah SAW bersabda bahwa ghibah adalah menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu di belakangnya. Dan ini termasuk dosa besar karena melibatkan kezaliman terhadap orang lain. Selain itu, bergunjing dapat menghapus pahala amal baik pelakunya, seperti yang dijelaskan dalam hadis bahwa pahala seseorang bisa berpindah kepada orang yang digunjingkan sebagai bentuk penebusan dosa. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan menjauhi perbuatan ini, memohon ampunan kepada Allah dan meminta maaf kepada pihak yang telah dirugikan. Nah, dampak bergunjing itu ada beberapa dampaknya. Bergunjing memiliki dampak negatif yang sangat luas, baik secara individu maupun sosial. Berikut ada beberapa dampak negatif dari bergunjing. Yang pertama, merusak hubungan sosial. Bergunjing dapat menimbulkan konflik, ketegangan, dan permusuhan antar individu. Kepercayaan yang telah dijalin bisa hilang dan hubungan baik dapat hancur. Selanjutnya ada menyebabkan dosa dan murkanya Allah. Dalam Islam, bergunjing termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Dalam Islam, bergunjing termasuk perbuatan dosa besar yang dapat mendatangkan murkanya Allah. Selain itu, pahala amal baik pelaku bisa berkurang atau berpindah kepada orang yang digunjingkan tersebut. Selanjutnya ada menghilangkan kehormatan diri. Pelaku bergunjing akan kehilangan rasa hormat dari orang lain. Karena sifat ini menunjukkan keburukan hati dan ketidaksempurnaan akhlak kita sendiri. Selanjutnya yaitu melukai perasaan orang lain. Orang yang menjadi korban ghibah bisa merasa tersakiti, malu, bahkan kehilangan harga diri dia akibat aibnya dibicarakan di belakang dia tanpa sepengetahuannya. Selanjutnya yaitu menyebarkan keburukan. Bergunjing seringkali menjadi pemicu fitnah, gosip, atau berita bohong yang dampaknya bisa lebih meluas dan merugikan banyak pihak. Nah, karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan kita dan menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat atau menyakiti hati orang lain. Sebagaimana yang telah tertera dalam Al-Quran, larangan tentang menggibah juga jelas di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, sesungguhnya bagian prasangka itu adalah dosa.
Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, adapun hadisnya yang artinya, kami pernah bersama Nabi, tiba-tiba tercium bau busuk yang tidak mengenakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang menggibah atau menggosip kaum mukminin. Hadis riwayat Ahmad, Jabir bin Abdullah. Hadis ini menjelaskan tentang buruknya perilaku gibah atau menggunjing dan dampak negatifnya dalam pandangan Islam. Rasulullah memberikan perumpamaan yang sangat kuat dengan menggambarkan bahwa bau busuk yang tidak menyenangkan adalah seperti bau orang-orang yang suka menggibah kaum mukmin. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini terdapat beberapa poin penting yang bisa disimpulkan. Gibah adalah perbuatan tercela. Menggunjing saudara sesama muslim dianggap sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya merusak hubungan sosial tetapi juga menyebabkan dosa yang sangat besar. Gibah mencerminkan keburukan hati seseorang. Perbuatan ini menunjukkan sifat buruk seperti iri hati, dengki, atau kebencian yang tidak sesuai dengan akhlak seorang muslim. Peringatan keras dari Rasulullah. Hadis ini memberikan gambaran bahwa perilaku gibah akan memberikan dampak yang sangat buruk yang tidak hanya dirasakan oleh pelakunya di dunia, tetapi juga akan mendapatkan hukuman di akhirat juga. Menghormati sesama mukmin. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehormatan dan nama baik saudara muslim lainnya. Oleh karena itu, menghindarilah gibah adalah bagian dari menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga lisan dan berhati-hati dalam berbicara agar tidak terjerumus dalam dosa gibah. Sebaliknya, dianjurkan untuk membicarakan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.